Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pemirsa yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Shalom Indonesiaku. Hari ini topik yang menarik yang akan membahas sesuatu dilema. Dan saya percaya acuan ini saudara akan tunggu-tunggu. Sebab saya percaya bertemu dengan terang sesuatu indah pada saatnya. Saudaraku, mari kita membaca di dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Sakyus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlari ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, tahukah kita ketika kita membaca firman Tuhan, sebenarnya kita tidak boleh sombong. Sebenarnya bukan kita membaca firman, tetapi firmanlah yang membaca, saudara. Oleh sebab itu kita tidak boleh sombong. Dan lebih indahnya firman itu, saudaraku, ketika kita membacanya, Alkitab menyebutkan, hanya penulis Alkitablah ketika kita membacanya turut serta menerjemahkan apa yang kita baca. Mari kita membaca ayat yang kelima, luar biasa di sini. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudaraku, kata harus di dalam bahasa Yunani disimpulkan dengan kalimat dedomi. Harus menumpang. Mungkin Sakyus bilang begini, Tuhan besok gimana? Oh tidak bisa, hari ini. Hari ini. Mungkin saudara akan berkata, iya. Kenapa hari ini? Karena dia orang kaya. Dia jenderal pajak. Coba kalau dia orang miskin. Ya, ini sebuah potret sekarang ini yang bergulir di setiap Tuhan. Saudaraku, kalau jemaatnya datang ke gereja, saudaraku, ya, apa yang terjadi? Sandal di kiri pakai sandal merah, yang kanan pakai sandal biru, jalan-jalan sambil nyanyi, pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Saudaraku masuk gereja, cuma penerima tamu hanya bilang lom gitu. Bukan shalom, lom. Tapi ironis sekali ketika kita melihat jemaat keluar dengan mobil mewah mentereng, saudaraku. Apa yang terjadi? Dan ini realita, saudaraku. Keluar dibukakan, shalom sis. Pukul pundak sebentar sambil bilang, aduh puji Tuhan, shalom, hosana maranatha, lengkap dengan segala pujian. Saudaraku, Alkitab berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Yesus tidak berbicara, saudaraku, satu hal, karena Yesus bukan pribadi seorang pendeta. Ingat di sini dikatakan dalam Filipi 2 ayat yang ke-7, saudara lihat. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dengar baik saudaraku. Reputasinya, no reputation. Berarti Yesus, saudaraku, waktu berkata aku harus menumpang di rumahmu, bukan oleh karena harta, pangkat, dan jabatan. Sehingga engkau mungkin seorang janda, aduh, itu berarti kita bisa sudah terkesan di hati Allah. Izinkan saya memberikan tema yang diilhami oleh Roh Kudus. Kesan pertama sungguh menggoda. Persoalannya saudaraku, sebagai istri saya tahu engkau terkesan kepada suamimu. Sebagai karyawan saya mengerti engkau terkesan kepada bosmu. Persoalannya sekarang saudaraku, apakah engkau terkesan di hati Yesus? Sehingga jangan heran soal berdoa bertahun-tahun tidak dapat jawaban. Yap. Karena engkau belum terkesan di hati Yesus. Ada program yang indah dan saya percaya saudaraku sebelum kita lanjutkan program Shalom Indonesiaku ini, ada sesuatu persembahan yang ingin memberkati saudara. Haleluya. Amin.
kabut menghampiri dirimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Molo saya do nasokit birohami, molo marsi gorgor na bernit dingolumi, ingot maibana si pangolu ngolui ima Tuhaka Yesus Kristus berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Masih dalam program Mimbar Agama Kristen dan tentunya kami masih terus menemani Anda, dan tadi Anda sudah bersama dengan Bapak Pendeta Barmius Bangun Pamudi yang tadi sudah mengajarkan kepada kita seputar realita kehidupan bergereja yang ternyata juga begitu lengkap dengan pujian. Dan juga tadi di awal sudah dijelaskan bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang ternyata bisa meninggalkan reputasinya sehingga akhirnya Zakius terkesan di hati Allah. Dan tentunya masih dengan topik kita hari ini, kesan pertama sungguh menggoda. Ya, memang sangat menggoda sekali. Seperti halnya Zakius itu, Pak Pendeta. Sebenarnya kenapa sih Zakius itu sampai terkesan di hati Tuhan Yesus, Pak Pendeta? Iya. Kalau Ibu membaca di dalam ayat yang pertama, jelas sekali begini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi. Kata melintasi itu di dalam bahasa Yunani disebut namanya dikormai. Posisi roh yang kuat. Nah, dan Ibu perlu tahu bahwa pada awalnya Allah sebenarnya ingin memimpin umatnya itu, ya, itu secara teokrasi. Teokrasi. Apa Itu yang disebut teokrasi? Oh, secara langsung. Iya. Jadi dibutuhkan bukan hanya telinga yang hanya mampu mendengar lagu-lagu pop, bukan, tapi di balik suara itu. Oleh sebab itu Yesus pernah berkata begini, kau punya mata, tapi kau tidak bisa melihat. Kau punya telinga, tapi kau tidak bisa mendengar. Ya, kenapa? Rupanya ketika Tuhan mendesain telinga dan mata kita, Tuhan mau itu ada dua fungsi. Iya. Bukan hanya melihat alam yang kita lihat ini, tapi alam di balik itu, begitu. Iya, jadi memang itu sebenarnya tujuan dari Tuhan menciptakan semua apa yang ada pada diri kita, begitu ya, Iya, Pak Pendeta? karena Allah itu roh. Kita tidak sadar, kita pikir jasmani kita ini, kita tidak bisa menangkap Allah. Ingat ketika kita berbicara tentang kreasi, bujang dari kreasi, waktu dikepung oleh orang-orang Aram, apa yang dikatakan oleh Elisa, buka matanya. Loh, mata yang mana lagi? Karena sudah terbuka gitu kondisinya. Begitu lah. Oleh sebab itu di sini saya katakan bahwa kenapa ya kita tidak bisa menangkap. Jadi hal pertama yang paling penting ya. Ya, kenapa kita tidak bisa menangkap frekuensi itu? Kadang-kadang nih sebagai seorang istri, saya tidak bisa menangkap begitu apa yang sedang terjadi pada diri suami atau bahkan anak-anak saya begitu. Kenapa kita tidak bisa menangkap frekuensi itu, Pak Pendeta? Iya, ini ada satu alasan yang ingin saya bahas. Di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23 dijelaskan begini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu, ya. Dan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ibu perlu tahu bahwa sebenarnya dosa itu terlahir bukan dari kejahatan pertamanya. Dari mana jadi? Dari sebuah kemuliaan yang paling tinggi, Bu. Kemuliaan yang paling tinggi yang diberikan oleh Lucifer. Ya.
Dan di situ kejahatan terjadi. Itu di saat Lucifer diberikan sesuatu yang paling mulia. Saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu tahu bahwa dosa itu lahir dari sebuah kemuliaan. Sehingga ketika orang-orang ini berkata, Tuhan, bukankah aku menyembuhkan penyakit demi namamu, mengusir demi namamu? Saya kasih tahu, bukankah orang-orang ini reputasinya mulia, tapi kenapa Yesus berkata, aku tidak kenal engkau? Dalam kata lain, bisa saja pakai nama Tuhan, tapi frekuensi kehadiran Allah tidak ada dalam hidupnya. Itu tidak kenal atau tidak mau kenal sebenarnya? Bisa dua-duanya, Bu. Ya, bisa tidak kenal, bisa juga tidak mau kenal. Ya, di sini dikatakan bahwa rupanya, saudaraku, ya, bahwa ketika kita ini tidak bisa menangkap signal, yang kedua alasannya ini, Bu, ya, karena tidak ada penguat signal. Saya kasih contoh. Israel pernah lemah, sebagai suami pernah lemah, betul enggak? Ya, sebagai pendeta pernah lemah, gitu. Saudaraku, pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, tahukah kita bahwa sebagai istri kita pernah bisa lemah, suami pernah kita bisa lemah, sebagai bos kita pernah bisa lemah, dan disitulah kehadiran penguat signal itu harus tampil. Ya. Kalau kita membaca, bagaimana caranya supaya kita bisa tampil, sinyal kita itu bisa begitu kuat? Caranya? Itu harus dekat dengan Tuhan, tidak ada lagi. Sekali lagi, ini sebuah kalimat yang sederhana, tapi ini punya signifikan yang sangat luar biasa. Dekat Tuhan, bukan posisi tubuh, tetapi posisi kerinduan. Selalu saya katakan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah itu tidak butuh jabatan kita. Allah itu tidak butuh reputasi kita. Tetapi Allah butuh cinta kita supaya dekat frekuensi Allah. Kalau magnet dengan besi digabung, lama-lama mana yang diubahkannya? Besi mendapatkan, saudaraku, sifat dasar dari magnet. Ya toh? Ini penting sekali. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang bisa memahami, yang punya penguat signal. Kalau saudara membaca dalam 2 Raja-Raja 6, ayat yang ke-16 dikatakan gini. Ya, jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai dia. Dan di sini saya menemukan rupanya ketika pembantu dari Elisa mulai lemah, signalnya nggak kuat lagi, takut padahal dia tahu Allah Israel luar biasa. Tampillah Elisa. Saya ingin tanya sama ibu, ketika suami mulai lemah, mampukah ibu menjadi penguat signal? Apa yang ibu katakan? Ada situasi atau kondisi tertentu di mana saya bisa menguatkan, tapi ternyata lebih banyak yang tidak bisa menguatkannya, justru malah menjatuhkan begitu. Oleh sebab itu, kalau kita tidak bisa menguatkan secara ucapan, saudaraku, ya seperti yang dikatakan oleh Gloria. Kadang-kadang suka menghakimi begitu. Ya itu ya kan kita tahu sekarang ada handphone yang kadang-kala dia punya signal kok kurang gitu, harus ada penguat signal, gitu ya. Ya, waktu saya ada di satu gedung begitu, kok nggak ada signalnya begitu. Rupanya ketika ke gedung lain ada kuat begitu. Rupanya ada penguat signal. Ini adalah metamologi. Sebagai orang Kristen harus mampu menjadi penguat signal ketika keadaan tidak lagi tidak lagi kuat karena lemah. Oleh karena persoalan, oleh karena masalah. Ya, kita masuk ke yang lebih jauh lagi, saudaraku. Kenapa Sakyus terkesan di hati Yesus? Ya. Jawaban yang kedua, ya, ayat yang keempat dikatakan begini. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ada sebuah cerita begini, lucu tapi saya tertarik. Suatu ketika saya telepon, ya, pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan. Saya mulai berpikir, loh, ini gimana? Untuk ngomong sama orang aja butuh pulsa. Apalagi untuk Tuhan. Haleluya. Ya, orang Kristen kadang-kadang nggak sadar begini ya. Untuk ngomong sama istri kita aja butuh pulsa. Apalagi untuk Tuhan. Makanya saudara, ya makanya ibu, ya kita harus mengerti bahwa kita harus mampu menangkap signal Tuhan. Supaya apa? Ketika orang dekat kita, signal kita akan kuat. Coba lihat, ya, kalau kita ini kuat dalam semangat, saya percaya ibu juga semangat, gitu kan? Ini penting sekali, ya. Yang kedua, di sini kata rupanya, kenapa Sakyus terkesan di hati Yesus bukan karena pangkat jabatan, ya. Seperti tadi saya katakan saudara, yang pertama, karena Sakyus menangkap signal kehadirannya.
Yesus datang bukan untuk hanya berkhotbah. Di balik khotbah ada kuasa. Karena dia hadir lengkap dengan sebuah jawaban. Saya tertarik sekali Pak Pendeta dengan Zakeus yang ternyata bisa menomorsatukan Tuhan. Nah, kenapa gitu dalam kehidupan kita ini kita harus menomorsatukan Tuhan? Sama halnya seperti Zakeus itu. Di dalam apa namanya? Di dalam Keluaran kita menyinggung satu kalimat yang luar biasa. Kalau kita membaca dalam Keluaran 3 ayat 13-14 dikatakan begini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lalu firmannya, beginilah kukatakan kepada orang Israel, itu akulah aku yang mengutus kamu kepadaku, katanya. Dan ini rupanya ya, Allah rupanya, kenapa kita harus menomorsatukan Tuhan? Karena Allah adalah pribadi yang paling berkuasa. Dia pribadi yang paling berkuasa. Paling berkuasa. Makanya kalau saya cari dekingan, carilah yang punya segala maha. Yang punya kuasa. Maha kuasa, maha adil, semua punya itu. Dan di sini saya mulai merungkan ya, sebenarnya ketika Tuhan itu saya sebut pribadi yang berkuasa, kenapa sih? Dia sebut aku adalah aku, dia singgung namanya. Karena ibu kan punya anak. Ya, ibu sekarang namanya Ria. Sebenarnya siapa yang ngasih? Orang tua saya jelas. Orang tua, berarti orang tua lebih berkuasa. Iya. Betul nggak? Iya. Ya, saya Pendeta Barmius, ada bapak saya yang punya, yang ngasih nama. Oleh sebab itu ketika ayat yang ke-13 di dalam Keluaran ini dikatakan, kalau orang tahu nanti panggil namamu, siapa namamu? Dengan kata lain Musa bilang, masih ada nggak di atasmu, kira-kira gitu. Tuhan bilang, aku adalah aku. Iya. Ya, berarti saudaraku, di atas Allah tidak ada lagi. Karena apa? Kalau sudah ngomong Allah, nama, itu berarti di atasnya. Di atasnya. Ya, itu ada yang berkuasa. Nah, ini oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tahukah kita bahwa Tuhan itu desain kita itu just one focus. Kalau sudah lihat di sini ada dua minuman, ya di sini. Saya melihat di sini tidak bisa melihat sana. Ya, bersamaan, harus satu fokus. Penting. Mana yang lebih penting? Semuanya penting. Semuanya penting. Sulit sekali untuk kita bisa memilih penting dan penting itu, Pak Pendeta. Kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi yang seperti makan buah si malakama. Ya, ada kalanya udah dimut aja Pak Pendeta. Maju kena, mundur kena. Maju kena, mundur kena, begitu kan ya. Nah, di sini kita pakai ini penting. Mana yang lebih penting? Saya tahu pacar kita penting. Saya tahu usaha kita penting. Saya tahu, saudaraku, mungkin pelayanan kita penting, tapi di atas penting itu ada yang lebih penting, yaitu Allah sendiri. Itulah nomor satu. Oleh sebab itu, ya di dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga bagus sekali yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sebenarnya ayat ini, saudaraku, ya, ini harus dibaca dengan bersama-sama. Ketika kita dapat berkat kapasitas Eden. Eden itu kan surga. Tetapi ingat loh, di dalam surga Eden ini, kapasitas Eden, ada ujiannya. Nanti kalau kita mati masuk surga, nggak ada ujiannya. Tapi Eden di bumi yang disebut blessing, itu ada ujiannya. Begitu banyak malah. Iya, makanya kalau misalkan dapat reputasi naik, kalau misalkan dapat pangkat naik yang datang makin dari banyak Tuhan, godaannya ya. Iya, makin banyak godaan. Oleh sebab itu ini dikatakan ya, kalau engkau mendapat berkat dari Tuhan, Alkitab menyebut jangan ada padamu Allah lain. Harus dibaca bareng. Dapat duit, omset naik, baca ini. Jangan ada padamu Allah lain. Karena apa? Uang kita bisa jadi Allah lain. Pacar kita bisa jadi Allah lain. Hai pemuda, engkau yang memaksikan program ini, dengar baik, ya. Ada banyak kita ketika kita pacaran dapat pacar baru, baca ayat ini berbarengan. Jangan ada padamu Allah lain. Iya Pak Pendeta, betul. Tadinya kau sayang Tuhan, akhirnya enggak. Karena apa? Alkitab menyebutkan jangan ada padamu Allah lain. Dibaca bareng Bu. Iya. Karena kalau nggak dibaca bareng, akhirnya yang di depan itu yang akhirnya menjadi nomor satu ya, menjadi fokus. Ya. Saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, ya kita teruskan. Di dalam ayat yang ke-9 itu bagus sekali. Ya, rupanya ketika Zakeus ya menyadari bahwa dirinya dikunjungi oleh Tuhan, saudaraku, ayat yang ke-9 menyimpulkan dengan kata-kata ini. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebenarnya ini prosesi yang ada banyak kita nggak sadar bahwa kita anak Abraham. Saya pernah pelayanan di Pasuruan, itu ada anak sekolah minggu nyanyi begini.
Bapak Abraham Mempunyai mempunyai banyak banyak sekali sekali anak-anak, begitu ya. Ku anaknya, dan kok rupanya anak Abraham itu berbicara soal orang Kristen. Gitu kan? Persoalannya sadar nggak gitu? Jangan kita sampai anak kita Abraham. nggak sadar bahwa kita anak Tuhan. Haruskah kaki terpotong dulu baru kita sadar bahwa kita anak Tuhan? Baru kita ingat begitu ya. Haruskah saudara masuk ruang ICU dulu baru engkau sadar bahwa dirimu anak Tuhan? Hei, kita bukan anak setan, kita anak Tuhan. Saudaraku dengar baik. Kalau saudara membaca di dalam 1 Samuel 3 ayat 8 sampai 9 dikatakan gini. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ini sangat ironi, saudaraku. Seorang imam Eli di dalam rumah Tuhan tidak peka. Sampai 3 kali dia berkata, tidurlah, aku nggak ngomong. Tidurlah, aku nggak ngomong. Tidurlah, aku nggak ngomong. Sampai 3 kali. Dan ketiga kali dia sadar, loh, rupanya di dalam bait Allah ini bukan kamu dan gua saja. Bukan kamu dan saya loh. Rupanya ada pribadi yang lain di tempat kita. Oleh sebab itu kita sadar kita tidak sendiri, Bu. Ya, kalau kita sadari di dalam Markus, mari kita lihat ini. Luar biasa Tuhan mengatakan sesuatu. Di sini katakan gini, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di dalam buritan dan buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Ya, ingat Ibu, sebenarnya Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Ya, kenapa kita harus terkesan kepada Yesus? Karena yang pertama tadi, kenapa Sakius terkesan di hati Yesus? Pertama tadi apa? Karena sinyal begitu ya. Karena kalau Tuhan hadir itu signalnya, signal berkat, signal kuasa, signal mujizat. Dan Sakius itu juga merupakan anak Allah begitu. Nah, mungkin ke pertanyaan saya selanjutnya, kalau tadi dari Pak Pendeta sampaikan, sebenarnya ciri-ciri menjadi anak Allah itu seperti apa lagi, Pak Pendeta? Sederhana sekali, hatinya lapang. Ngerti? Lapang seperti apa? Legowo. Ya, Ibu pernah misalkan waktu mandi ada cecak jatuh, cepat darah Teriak. Yesus gitu kan. Loh, masalahnya cuma cecak. Tapi kalau kenapa? Bukan masalah ini kalau misalnya Ibu ke lapangan gitu, ada sapi ngamuk, Ibu nggak akan takut. Kenapa? Tempatnya lebar kan? Gitu loh. Persoalannya masalah itu bukan besar atau tidaknya. Tapi persoalannya hati kita nih lapang atau tidak. Nah, oleh sebab itu kalau kita ini betul-betul sadar bahwa diri kita ini anak Tuhan, ya, yang pertama sebenarnya dalam hati kita harus sadar bahwa kehidupan Yesus itu yang ada di dalam hidup kita itu menyertai kita kemana-mana, seperti tadi. Dan Ibu perlu tahu bahwa kalau Ibu lihat di sini tadi, posisi perahu itu ada di mana? Kalau saudara Ibu lihat di sini bahwa pertama bahwa ombak itu mulai menyembur masuk. Mulai menyembur. Kalau saya sebut ini fitnaan. Tetapi masalahnya murid-murid sudah mulai penuh. Ya, saya ingin tanya, masalah kita ini sudah sampai di mana? Ada banyak orang ketakutan. Kalau kita anak Allah, jangan takut. Betul apa tidak? Karena apa? Satu hal yang kita pentingkan, bahwa dia turut ada di perahu itu. Kalau tenggelam bersama-sama. Betul apa tidak? Iya. Yang jadi pertanyaan juga kan murid-muridnya sudah lama begitu bersama-sama dengan Yesus. Mengapa ketakutan itu masih begitu besar, Pak Pendeta? Iya, karena dia tidak memfungsionalkan secara maksimal Allah sehingga dibuatnya tidur. Penyakit hari ini itu kurang percaya. Jadi dosa orang Kristen sederhana, kurang percaya. Kita akhiri khotbah ini. Ingat suatu ketika saya pulang dari pelayanan, itu anak pembantu disebut Jackie gitu, loncat karena opanya itu datang, dia loncat sama mamanya, blok begitu. Saya mulai berpikir, kenapa anak itu kok loncat? Ya, kenapa? Karena ibunya yang bicara. Ya, nggak mungkin waktu loncat dia hindar gitu. Wah, ini ibu yang perlu masuk ini, gitu ya. Nah, kenapa? Ya, seringkali kita itu nggak sadari. Ingat ketika Tuhan berkata, Petrus berkata, kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Ingat sebenarnya jawab pertanyaan Petrus sudah dijawab oleh Yesus.
Betul apa tidak? Iya kan? Persoalannya sekarang, waktu dia tenggelam, oleh karena jawaban itu, ya Allah kita bukan hanya menjawab pertanyaan kita, tetapi dari ekses dari sebuah jawaban itu, ya Allah juga akan turut campur tangan dalam setiap masalah kita. Mungkin sedikit kesimpulan dan juga pesan-pesan untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini. Silakan Pak Pendeta. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, tahukah kita bahwa ada banyak orang berkata, kenapa Tuhan tidak jawab hidup kami? Kenapa Tuhan tidak jawab hidup saya? Sederhana, bukan oleh karena saudara kurang setia, tetapi karena tidak ada kesan di hatimu, di hati Allah. Ya, jangan ngomong 10 tahun kau berdoa kalau hari ini hatimu terkesan di hati Allah. Yesus berkata, hari ini juga aku harus menumpang di rumahmu. Terlalu mudah buat itu. Ya, oleh sebab itu saudaraku dengar baik, kenapa Sakyus terkesan di hati Yesus? Pertama, ya karena bagi Sakyus hanya Sakyus yang bisa menangkap signal kedatangan Allah. Ya, ingat Esther 12 tahun mempersiapkan untuk bertemu rajanya. Hanya beberapa menit. Masa depanmu tidak ditentukan dari Senin sampai Sabtu. Tidak, tapi masa depanmu ditentukan waktu engkau berhadapan dengan Allah. Karena di situ ada signal kekuatan. Engkau bisa sembuh, engkau bisa kuat, engkau bisa lepas dari segala persoalanmu. Waktu engkau berhadapan dengan rajamu dan dia terkesan kepada hatimu. Dan yang kedua dikatakan bahwa prinsip kekristenan. Di sini dikatakan bahwa karena Sakyus itu tadi butuh jawaban. Tadi yang kedua tadi apa? Sakyus butuh jawaban. Karena apa? Karena Sakyus menomorsatukan Tuhan. Ingat, Tuhan gak butuh jabatanmu, Tuhan gak butuh pangkat dan segala macam, ya. Sekalipun seluruh Indonesia ini tidak bayar perpuluhan, Yesus tidak pernah bangkrut. Ya kan? Amin. Ya, oleh sebab itu, ya mari kita terkesan kepada Tuhan. Haleluya. Terkesan kepada Tuhan, dan juga tentunya kita akan berdoa untuk semua pemirsa yang ada di rumah, Pak Mari Pendeta. Kita berdoa. Bapak yang baik, ada banyak kita menyalahkan Tuhan daripada kami mengoreksi diri kita, diri kami ini. Saya percaya Tuhan, kalau hari ini hidup kami terkesan di hatimu, Tuhan tidak memperpanjang sebuah jawaban-jawaban. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Oleh sebab itu kita harus sadar diri dan juga harus mawas diri serta tahu diri bahwa Tuhan tidak pernah memperkarakan yang jahat. Kami berdoa atas setiap pemirsa yang ada di rumah, yang hari ini tergeletak sakit, yang hari ini menghadapi persoalan besar. Di dalam nama Yesus, Engkau jamah mereka. Buat pertanyaan-pertanyaan mereka dijawab. Sehingga mereka sadari bukan Tuhan kurang panjang tangannya untuk menolong kita. Rupanya hidup kami ada something wrong. Berdoa Tuhan ubahkan hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya di kesempatan hari ini. Dan tentunya pemirsa sekalian, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Dan yang pasti saatnya kita tentunya bisa menangkap sinyal-sinyal dari Tuhan, supaya kita juga sama seperti Sakyus bisa menjadi satu anak kesayangan Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami harus akhiri. Tuhan Yesus memberkati. Bila kau rasa gelisah di hatimu, kelam kabut menghampiri dirimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh dari